tentang bagaimana hendaknya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hendaknya kita menjadi benar-benar seorang murid sejati yang memang tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya pembahasan yang membahas tentang niat, dijabar luaskan oleh beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa semua amal itu dengan niat. Gimana niat kita bakal dibalas dengan kita niat yang kita niatkan. Maka fasal yang telah diterangkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad akan menerangkan bagaimana orang sekehendaknya orang yang ingin menuju Allah, yang benar-benar mutawajjih menuju benar-benar. Nah, ini adalah arahan yang diberikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad berupa fasal-fasal yang mana nanti nihayah, awalnya bidayah, yang mana kita paksakan dulu awalnya ya. Nanti ketika kita sudah mulai nafsu kita sudah mulai terbentuk, mulai rapi, mulai kebentuk. Nah, dari awalnya lawa amarah ke tengah jadi lawamah, jadi ntar bisa mendapatkan nafsu mutmainnah. Nah, maka dari itu Habib Abdullah menerangkan bahwa fase yang pertama bahwa seorang murid ya, yang menuju Allah, pertama yang dilalui jalannya adalah dorongan dalam hatinya. Yang Allah tancapkan ke dalam hatinya itu dorongan. Kayak kita sekarang mungkin cuman lagi pengen aja hadir majelis ya. Nah, awal jalannya seperti itu. Kita sekarang cuman yang penting hadir majelis dulu ya. Yang penting hadir ada pengajian, yang penting hadir di masjid jamaah. Awalnya begitu doang, nggak ada niat yang lain, nggak ada. Yang penting saya masjid. Tapi awal permulaan seorang hamba dibimbing sama Allah, ditancapkan tuh dalam hatinya dorongan buat sampai kapan saya ya dunia mulu. Bukannya terus jadi menghilangkan dunia, dalam artian kita lebih banyak dominasi waktu kita, orientasi kehidupan kita duniawi. Salat kita cuma berapa menit total 5 waktu sehari. Istirahat lebih banyak, kerjanya lebih banyak ya. Belum lagi waktu istirahat yang lain tambahan ya, yang di situ tidak kita baca zikir, tidak membaca wirid ya. Sedikit sekali kita punya jatah akhirat. Awalnya adalah tancapan dari Allah ke dalam hati kita. Tiba-tiba masa saya begini aja sih, saya kurang nih, saya mestinya lebih dong, pengen tuh nyunnah ya. Dalam arti sesungguhnya yang kemarin telah dibahas, nyunnahnya gitu dengan adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan sama mereka ulama-ulama ya, orang-orang soleh terdahulu ya, karena kita butuh namanya sanad dalam berilmu. Dan sanad itu nggak terus dari sahabat doang, terus menerus sampai di atas kita. Jangan kita baca kitab itu sanad, belum tentu. Tapi kita benar mendapatkan murabbi, benar-benar mendapatkan syekh, masyayikh yang bimbing kita dengan perilakunya. Itu namanya sanad. Nyunnah ditancapkan oleh Allah. Pengen nyunnah. Oh begini Rasulullah secara sunnahnya. Oh begini hukumnya. Selama ini saya cuma sholat jamaah doang, saya selama ini cuma hadir pengajian doang, tapi saya nggak tahu adab-adab datang pengajian apa. Oh sholat ternyata ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Oh apa itu syarat? Oh syarat ini adalah hal-hal yang mesti dipenuhi sebelum masuknya ibadah. Oh dikatakan rukun karena itu di dalam ibadah tersebut. Syurut-syurut, arkan-arkan, oh ternyata maksudnya di situ. Jadi kalau tanya rukun, nggak bingung gitu. Oh kalau rukun berarti udah di dalam sholat. Apa aja rukun-rukunnya? Maksudnya rukun-rukunnya sholat, ya berarti takbiratul ihram, ya. Terus ruku, sujud. Kalau syarat sebelum masuk ibadah,
syarat-syaratnya sholat termasuk bersuci. Itu jadi paham, pengen tuh nggak hadir cuma majelis doang, terbuka dalam hatinya, ya. Ada tancapan dalam hatinya, saya pengen lebih dalam mengenal agama, mengetahui syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya nggak cuman begini-begini aja seumur hidup. Alhamdulillah masih hadir majelis, masih datang 5 waktu di masjid, hebat, ya. Tapi nih, yang pertama kata Habib Abdullah adalah tancapan yang ditancapkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba, yang mana tadi akhirnya mencemaskan saya, jangan-jangan seumur umur nih sholat saya nggak sah lagi. Kenapa? Ternyata ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada yang mesti dipenuhin. Menuju, ya, pemikirannya sudah, oh kok saya ternyata begini-begini aja, oh apanya ternyata saya nggak tahu nih. Selama ini ada barang namanya siwak. Ini adalah sunnah yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya pengen cari. Selama hidup saya belum tahu tuh. Sekarang mau tahu dan mau beli. Dan mau tahu juga cara makainya. Sunnahnya kapan aja. Caranya gimana? Tuh pertama. Tancapkan dalam hati kita. Tancapan dari Allah nih, gerakan hati dari diri kita, dorongan buat tambah mengenal syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana mereka orang-orang dunia, gitu kan dikatakan, ya, mereka sibuk dalam bersenang-senang, hanya orientasinya memakmurkan dunia. Cuman dalam dirinya, ayo dunia aja deh, kita kumpulin duit deh, kerja aja deh. Kalau ada duit, ya gampang urusan. Ya, kalau ada uang, hebat, udah enak hidup. Ya. Kita berbeda dengan mereka. Ya. Bukan artian kita putuskan kita punya kerjaan, enggak. Ya, tetap kita bekerja seimbang. Tapi makin dalam hati kita ingin mengenal apa sih itu syariat Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari fikihnya. Oh, tentang sholat, kewajiban kita ini dari yang 5 rukun Islam. Ya, berarti sudah masuk dalam Islam. Syaratnya berarti sebelum masuk Islam syahadat. Ya. Kita tahu, oh ada sholat, puasa, zakat, pergi haji, ya. Berarti kita mesti penuhin. Oh, puasa saya mesti tahu, yang wajib bagi saya ini kan ini 4. Sebanyak mana kita udah tahu kewajiban-kewajibannya, syarat-syarat sahnya puasa kita, sholat kita, zakat kita, rukun-rukunnya apa aja. Nih yang wajib bagi seorang muslim. Ya, yang mana mereka yang udah ngerti, yang nggak ngerti, nggak makin nggak peduli. Ya, kenapa? Orientasinya udah, yang penting saya kerja, anak-anak saya nggak kelaparan. Ya, udah sholat asal sholat, wudhu. Ya, bahkan yang lebih parah lagi, senang-senang dengan syahwat dunia sampai tertipu dengan kemewahan dunia. Allah kasih dia kelipatan-kelipatan makin jauh, nggak ingat lagi tuh, makin enak mobil, ya. Nggak tahu lagi syariat Nabi Muhammad suruh pakai yang benar, bukan di luar ibadah aja, adab-adab juga, aurat termasuk, tutup aurat sampai mana aja, laki perempuan, belum lagi tentang masalah adab-adab moral, ya. Gimana kita punya diri supaya jangan sampai kena penyakit hati, ya. Yang mana penyakit hati ini bahayanya lebih dibanding penyakit zahir, karena orang yang penyakit zahir dengan kematian selesai. Tapi kalau orang-orang yang terkena penyakit hati dan nggak sembuh selama di dunia, sampai akhirat nanti dampaknya masih ada. Sombong di dunia, penyakit hati terbesar, nanti di akhirat tetap ada hitungannya. Kalau kita kanker, na'udzubillah min dzalik, atau penyakit-penyakit besar yang lain yang meninggal dunia, di akhirat nggak ditanyain kamu kemarin kanker, ya kenapa? Enggak. Yang ditanyain, kamu sombong, kamu apa emangnya? Pelit, ya. Hasut, iri, dengki sama orang, ria, ya. Ini bakal ditanyain nih, penyakit hati, ya.
Nah, itulah orang-orang yang tertipu dunia. Nah, mereka sombong, mereka ujub, mereka ria. Ya. Makin jauh orientasinya udah buat makmurin dunia aja. Sedangkan orang-orang yang Allah inginkan kebaikan, tancapkan dalam hatinya itu dorongan. Masa umur segini masih belum ngerti? Yang wajib dulu minimal, ya. Tentang tadi fikih, arkanul Islam, kita kuasain. Apalagi saya jadi orang tua, jadi suami, apa aja hak-hak, apa aja kewajiban-kewajiban saya yang mesti saya kerjakan. Hak-hak istri pasangan saya atau hak-hak anak saya yang mesti saya butuh, saya penuhi. Apalagi, oh masyarakat tetangga, pentingnya menjaga sosial bermasyarakat, ya, bersosial dalam masyarakat. Oh, adab-adabnya terhadap tetangga gimana? Oh, saya menjaga aurat. Oh, menjaga pandangan saya. Jangan terlalu fudul. Jangan terlalu ingin tahu terhadap kehidupan orang lain. Husnudzon perlu. Ini timbulkan dalam hati kita. Ya, tuh pertama tancapan dalam hati yang tadi tuh. Pengen kayak begitu. Gimana sih kalau syariat dalam kalau bertetangga dalam syariat? Jangan bertetangga liatin, oh begini, ternyata negara-negara maju hebat karena ini. Oh, pendidikan orang negara maju begini. Kan kita begitu seringnya. Ya. Lupa yang mestinya kita kembali nih tuh, tadi dorongan kepada Allah untuk menuju Allah, dorongan hati dari Allah untuk menuju Allah. Berarti apa? Dengan jalan syariat Nabi Muhammad SAW. Mau itu pendidikan, mau itu ekonomi, mau itu bersosial masyarakat ataupun yang lainnya, bahkan dalam berpolitik saja ada dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, saya kerja di karyawan, gimana adabnya? Tuh dorongan yang pertama, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kata Habib Abdullah ini adalah dorongan yang berupa tentara Allah, yang berupa batin. Ya. Tadi tentaranya Allah banyak, ada yang berupa batin, ada yang benar-benar zahir. Ya, bagaimana kita dengar kalau dalam riwayat, ya, di dalam peperangan Badar itu malaikat-malaikat turun membantu dalam peperangan Badar. Ya, yang mana jomplang aslinya. Ya, dari segi bilangan jumlah kalah, tapi karena ada junudillah, ada tentara Allah yang zahir berupa malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah, sehingga orang-orang kafir hancur. Jebol, kalah dalam peperangan. Nah, ini termasuk dorongan dalam hati kita adalah yang berupa tentara batinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini adalah karunia yang sangat besar. Ya, dorongan yang kita mulai akhirnya pengen tambah dekat. Ya, ini adalah sebuah karunia yang besar, yang mana ini adalah satu tancapan hidayah dari Allah dalam hati kita. Dan kadang terjadi sebab tadi, ya, kita datang kayak begini dengar tiba-tiba ada tancapan dalam hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, malu ya. Iya, udah deh, cukup berusaha di dunia, ya. Walaupun kadang bukan buat kita. Saya aja deh yang di dunia. Anak saya cukup. Udah tahu ternyata dunia keras. Saling sikut, ya, mau temen apalagi lawan, saling nikem. Biar saya aja udah, ya Allah, biar sekarang saya capek ya Allah, tapi sekarang saya didik anak saya. Anak saya jangan sampai dia orientasinya dunia. Enggak, saya fokusin dari sejak ke dini, saya ajarkan dia tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dekatkan dia kepada Al-Quran, dekatkan dia kepada para ulama. Hadiri, bawa anak-anak kita buat hadir majelis ilmu yang menerangkan tentang ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Biar mereka orientasinya ilmu agama. Ya, karena apa? Cukup saya aja ya Allah yang udah berjuang dalam dunia yang sia-sia. Mudah-mudahan saya jadikan anak saya orang yang ahli ilmu, nolong saya nanti di akhirat. Tuh termasuk. Ya. Jadi kebanyakan terjadi itu ketika kita sudah mengetahui, ya, tentang seluk-beluknya dunia, atau memang kadang ditakut-takutin orang ahli dunia dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang orang-orang yang lupa lalai terhadap syariat,
lalai terhadap akhiratnya. Dalam Al-Quran dikatakan banyak ayat-ayatnya. Dalam hadis banyak sabda Nabi Muhammad SAW yang menakut-nakutin orang-orang yang terlalu sibuk terhadap dunia. Terjadi, ya Allah, kena dalam hatinya. Ancamannya terlalu besar. Saya nggak peduli terhadap agama saya. Saya udah semenjak setua ini masih nggak banyak yang saya nggak tahu. Ini dari segi kewajiban aja kita masih banyak yang nggak tahu, apalagi yang berbeda pendapat ya, terhadap satu sama lain antar ulama. Kita kadang nggak ngerti yang wajib-wajib buat diri kita, nimbrung sama orang-orang yang udah top. Ya, naudzubillah. Kejadian kenapa? Karena sedikitnya orang-orang yang mau belajar agama dengan sanad yang benar. Karena tadi tahu cuman asal-asal, tiba-tiba merasa yang paling benar. Ya, nah ini dorongan-dorongan terjadi kalau kita ditakut-takutin, atau kadang malah sebaliknya, diiming-imingin. Ayo kerjain sunnah, ente mau kaya kan? Ya, iya pengen. Ya salat duha itu sunnah Nabi Muhammad yang bikin orang jadi nggak pernah kefakiran atau dipenuhi oleh Allah kehidupannya. Baca surat Waqiah ya, dalam riwayat ba'da Isya. Sahabat Nabi dianjurkan untuk baca surah Al-Waqiah supaya apa? Nggak bakal kena kefakiran. Didorong. Seperti kemarin, kita punya nafsu ini masih bandel bahasanya. Walaupun kelihatannya kayak tenang-tenang aja. Mungkin kita semua rata-rata di sini ketika di masjid aja beragama. Kadang di luar adab kita belum tentu. Insaf dalam diri kita. Kita mesti sadar diri ya, terhadap keadaan dunia yang udah akhir zaman ya. Nah tapi kita mesti ada dorongan ya, pacuan dalam hati kita supaya kita punya nafsu, kita punya ego, ada yang ngatur, jangan terlalu bandel ya, paksain tuh nafsu. Ya Allah, ancamannya serem. Ya Allah, ternyata bagus ya kalau kerjain sholat duha ya, paksain dulu nafsunya ya, sehingga apa tadi muncul dalam hati kita ketentraman. Oh, nggak pakai lagi disuruh, udah enak ya. Awal dipaksain, dan paksa ini dengan apa tadi? Ambil semuanya. Yang nakutin, ya Allah takut ya. Takutnya saya kalau lagi maksiat ya, tiba-tiba dicabut. Ancaman dari Nabi Muhammad ya. Uzkuru aksiru dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada hadis Nabi Muhammad yang menerangkan tentang mengingatkan kematian ya, supaya hendaknya kita sering-sering mengingat kematian, karena kematian adalah pemutus hal lezat-lezat yang kita alamin yang hanya sementara. Yang kita alamin sekarang kekayaan putus kalau ada kematian ya. Ya, jadi banyak ancaman-ancaman yang sehingga kita ketika ingat itu nafsu kita kembali lagi. Ya Allah takut, jangan maksiat deh. Saya udah usaha istiqomah di masjid, pengen dapat nikmat ibadah. Akhirnya kalau saya memandang yang haram, dicabut lagi. Akhirnya apa ya, sholat kita nggak enak. Sholat aja udah. Ya. Nggak dapat khusyuk, nggak dapat penghambaan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dari kita kayak begitu. Tuh, kalau kita sudah tancapkan oleh Allah dalam hati kita sebuah kebaikan, maka kita selalu ingin baik, lebih baik. Udah khusyuk, takut, ya Allah tadi ikhlasnya, ya Allah ampuni hamba, ya Allah takutnya hamba ria. Selalu koreksi dalam dirinya dalam satu ibadah ya. Nggak terus merasa puas, nggak, selalu balik lagi pengen tambah baik. Gimana ya supaya saya ikhlas? Tanya, oh ada caranya dari Nabi Muhammad, paksain dulu ya. Dan bagus, dan bahkan tandanya orang ikhlas, dia merasa ibadahnya tidak ikhlas. Kalau kita enggak, saya sih ikhlas, nah, jangan-jangan kita tidak ikhlas, karena kata Nabi Muhammad tandanya ikhlas adalah, atau kata ulama mengatakan tandanya ikhlas adalah dia yang merasa amalannya itu tidak ikhlas. Ya Allah takut ya, saking mereka wara, hati-hati ya, khauf, sangat-sangat takut terhadap amaliyah yang dilakukannya. Jadi nafsunya
setelah terdidik supaya jangan merasa ikhlas. Terus habis itu apa? Setelah ikhlas gimana? Supaya ntar bisa dakwah gimana supaya tularin, ya Allah saya punya amaliyah ini. Nggak merasa cukup terus. Ya. Tuh, jadi termasuk dari terjadinya tancapan yang Allah berikan adalah ketika kita sering mendengarkan himbauan-himbauan dari hadis Nabi Muhammad tentang keutamaannya nyari ilmu yang pertama. Hadir di masjid, hadir di majelis, gimana adabnya terhadap orang yang lebih tua, ya. Bakal apa nantinya? Itu ya. Dari targhib, dorongan-dorongan, atau dari penakutan-penakutan. Awas kalau kamu kurang ajar sama orang tua, hati-hati tinggalin sholat. Sholat adalah ibadah paling penting yang pertama dihisab. Awas kamu terhadap himbauan-himbauan yang melarang. Sehingga nanti itu timbul dalam hati kita, oh jadi ini, oh saya takut, oh ternyata ada dorongan, tuh tancap dalam hatinya. Kebanyakan terjadi seperti itu. Atau terjadinya kadang terhadap pandangan dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang ahlillahi ta'ala, yang memang mereka sudah mewakafkan dirinya kepada Allah, buat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Ulama-ulama, orang-orang soleh. Mereka mewakafkan dirinya buat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semenjak kecil mereka udah dibina buat hafal Quran. Udah gede nggak usah bingung kerja, kata orang tuanya. Ya, saya udah wakafkan anak saya buat Allah. Berapa banyak orang-orang soleh terdahulu seperti itu dari orang tua mereka. Bahkan diri mereka pun udah mewakafkan dirinya buat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam artian hidupnya buat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia dedikasikan dirinya buat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kaji ilmu, dia kaji Al-Quran, dia kaji hadis Nabi Muhammad, ya. Fikih, tauhid, segala macamnya, buat manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan saudara-saudara muslim yang lainnya, ya. Mereka tuh, nah kadang terjadi karena mereka sudah ikhlas mendedikasikan dirinya buat Allah, sehingga kadang Allah berikan kepada mereka keunggulan. Dan di hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang sudah mendekat dengan satu gerakan-gerakan yang sunnah, ibadah-ibadah sunnah, maka matanya adalah penglihatanku. Ucapannya seperti ucapan. Dalam artian kalau ulama menjabarkan hadis ini adalah keunggulan mereka, yaitu Allah jaga dia punya mata, dan Allah unggulkan matanya di hadapan hamba-hamba yang lainnya yang belum tentu mendedikasikan dirinya buat Allah. Sehingga mereka tahu kadang, oh si fulan nih tadi nggak sholat subuh, ya. Bukan terus jadi suatu kesaktian, bukan, tapi memang kadang supaya mendapatkan faedah, ya. Akhirnya apa dibahas lah, hati-hati yang nggak sholat subuh, yang subuhnya telat, yang meremehkan sholat. Karena tahu ada satu mungkin dari jamaah yang meremehkan sholat. Mereka orang-orang yang mewakafkan ahlillahi ta'ala atau sebutan lainnya. Nah kadang dari mereka itu sering kita musyahadah, mujalasah dengan mereka, dengan pandangan mereka kepada kita jadi ya Allah, ingat Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad, orang-orang soleh adalah orang-orang yang kalau kita melihat diri mereka, kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ingat, cuman melihat saja, melihat mereka orang-orang soleh, ahlillah, ingat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kadang dari pandangan mereka memandang kita, ya Allah, mereka punya kelebihan. Tadi di hadis Nabi diterangkan, hadis qudsi. Ya, hadis qudsi menatakan bahwa kalau mereka sudah benar-benar dekat kepada Allah, unggul, ya, dari ucapannya. Yang kita ucapkan, kita nih ucapin, hei hamba Allah, sholatlah, takwalah kepada Allah. Biasa aja, lewat aja ke kita. Tapi mereka orang-orang soleh, ya, yang mendedikasikan dirinya kepada Allah, ngomong begitu doang aja langsung kena. Ya Allah, kita udah jauh dari Allah. Sedih kita. Beda, ada bedanya. Orang biasa ucapannya sama, tapi yang ngucapin orang biasa sama orang yang taqwa, muttaqin, ahlillah, orang soleh, beda. Kenapa? Tadi Allah janjikan dia itu punya keunggulan.
Sehingga apa? Nah, ketika mereka melihat, memandang kita, oh ini orang megang Al-Quran, oh ini orang Masya Allah adab kepada orang tuanya. Dengan pandangan mereka, sehingga muncul tadi tancapan yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditancapkanlah dalam hati kita tancapan itu, ya. Atau penglihatan kita kepada mereka, ya. Maksudnya gimana? Mereka mempunyai keunggulan. Kata Nabi Muhammad tadi, ngelihat mereka, ngingetin kita kepada Allah. Kita pandangin mereka dengan kekaguman. Oh, ini orang-orang yang mendedikasikan dirinya buat Allah. Ya Allah, matanya mungkin nggak pernah maksiat, ataupun pernah, tapi memang bukan karena inginnya. Kenapa? Karena mereka orang-orang soleh, orang-orang yang kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mahfuz. Kalau para anbiya maksum, dijaga dari dosa. Kalau mahfuz, para ulama mahfuz, orang-orang soleh mahfuz, dijaga dari dosa-dosa besar. Bahkan dijaga dari dosa-dosa kecil juga termasuk. Maksudnya gimana? Mestinya dia keluar ngelihat sesuatu yang biasa kita lihat, orang-orang biasa. Tapi akhirnya mungkin ada suatu saat yang Allah jadi alihkan dia punya kesibukan. Tiba-tiba, waduh lupa, peci lah. Namanya manusia. Tuh, kata ulama, jadi kalau orang-orang soleh yang didikasikan dirinya buat Allah, nanti dapat mahfud. Kita jangan ngaku-ngaku. Ya, saya belum menjadi orang soleh, mahfud, dijaga sama Allah, ngaco. Mereka juga nggak terus tahu. Cuman spontanitas saja, mau keluar nggak jadi. Ternyata tadinya ada keributan, atau mungkin orang yang buka aurat. Ya, dijaga sama Allah. Nah, mereka karena sebab penjagaan diri mereka terhadap hak-hak syariatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita ngelihat mereka timbul, ya Allah pengen kayak mereka, ya Allah. Kita kotor jauh, ya Allah. Ya. Al-madad biqadril mashhad, kata ulama. Ya. Pemberian, ya, tergantung kita punya pengakuan. Ya Allah, ini orang nggak pernah maksiat, matanya ya Allah mungkin pernah lihat Nabi Muhammad dalam tidurnya. Ya Allah, matanya hanya lihat Al-Quran aja, matanya nggak pernah terjatuh dalam kemaksiatan. Ya Allah, hamba lihat orang kayak begini, ya Allah nggak dapat hijab dari engkau, berarti engkau pengen ngasih hamba sesuatu yang hebat. Dengan itu dapat kita pemberian yang hebat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kata ulama, al-madad, pemberian tergantung kita punya pengakuan. Kita lihat, dia biasa. Saya lihat dia mah ya, ngaji doang, nggak ada urusan. Saya juga bisa ngaji, banyak yang lebih ngaji. Ya. Saya lihat juga orangnya begini, kuper. Ya udah, dapatnya itu yang kita dapatkan. Ya. Nah, kadang terjadi kalau kita lihat dengan sesuatu yang kagum. Sebab apa? Nggak gampang. Kita coba disuruh dedikasi diri kita buat Allah, berat, tinggalin dunia. Nah, ini ada orang yang Masya Allah nggak tahu kerjaannya apa. Ada aja rezekinya, bagi-bagi, sering bantu. Tapi ada dua kemungkinan. Ada satu orang yang takjub, ya Allah, inilah kalau udah wakafkan diri dari Allah, sehingga wakafkan dirinya buat Allah, sehingga Allah buka dia punya keran rezeki sehingga bisa bantu. Yang lain yang nggak demen, duit dari mana itu orang? Ya, ngaji kerja kagak, nggak ada usaha, bagi-bagi duit. Waduh, jangan-jangan ada dua, tergantung kitanya. Kalau kita dengan masyhad pengakuan kita, Masya Allah, sehingga dapatlah dari kita, buat kita pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang terjadi tanpa sebab, ya, nggak dikasih tahu, nggak tahu hadis, nggak diancam, nggak didorong, tiba-tiba pengen aja, ya. Ya Allah, lagi buka handphone kadang, ya Allah capek beginian mulu. Ya Allah, padahal banyak ya cerita-cerita. Atau mungkin kadang terjadi lagi nonton film, ceritanya demen enak. Ya Allah, padahal banyak cerita-cerita sahabat Nabi, cerita-cerita para anbiya, cerita-cerita para ulama, orang-orang soleh yang saya belum saya tahu gimana hidup mereka. Terjadi itu, ya, dorongan dalam hati. Tapi yang utama kata Habib Abdullah Haddad adalah cari kita benar-benar
menjerumuskan diri buat mendapatkan itu. Kayak begini sekarang nih, kita paksain ada hadir majlis datang, walaupun tadi awalnya nggak tahu. Ya Allah, saya sekarang cuman nggak enak aja sama Pak RW, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama Habib udah kenal, nggak enak sama anak santri, ya, nggak enak sama DKM masjid, ya teman saya, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Pemberian tadi itu, dorongan dalam hati itu memang yang paling utama dicari, jangan ditunggu. Karena kalau nunggu pemberian itu adalah kita sendiri tahu, nunggu dikasih, enggak daftar, dapat mau minta hadiah, kita nggak daftar mau dapat hadiah. Wah, ini adalah perbuatan orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Kata Abdullah Haddad, ini adalah hal yang sia-sia kalau kita nunggu, wah nunggu. Tadi dibilang tanpa sebab, nggak bisa, ya. Karena dalam hadis Nabi menerangkan adalah dalam hari-hari kalian, ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu ada pemberian. Carilah itu pemberian, jangan nunggu. Ya, tetangga nih, nunggu aja udah, ntar dapat juga besek. Ya. Alhamdulillah lagi dapat dapat. Ternyata yang hadir banyak. Ya udah, yang nggak datang, wassalamualaikum, nggak dapat. Ya, kenapa? Nunggu sih, nggak mau nyari. Sama juga yang nyari kerja. Ya. Nyari dia terus. Yang nyari aja susah, betul nggak? Yang nyari aja susah. Nah, ini disuruh sama Nabi Muhammad, cari pemberian Allah tuh dicari, jangan ditunggu. Pemberian manusia aja, ya, sesuatu yang duniawi aja dicari. Mau dapat uang, mau dapat kerjaan, mau dapat istri, walaupun jodoh udah ada, rezeki udah ada, ditunggu emang? Ya kagak, dicari tetap. Atau bahasa lain dijemput. Pemberian Allah tuh dijemput. Nih tempatnya nih di masjid, nih tempatnya di majelis taklim, nih tempatnya di majelis zikir, ya, nih tempatnya di majelis maulid. Tuh ada pemberian Allah di situ. Kalau cuma nunggu aja ntar, ya nggak dapat kerjaan. Ya, jodoh juga ditunggu aja di rumah, santai aja hidup, nggak pengen ngelamar anak orang, ya, santai aja, ya, nggak nyamperin anaknya yang perempuan, jodohin anaknya tuh. Sunnah Pak, anak-anak perempuan kita disodorin ke orang-orang soleh yang kita tahu soleh. Wah, pemudanya soleh, sering ke masjid, sering datang ke majelis, tapi mungkin kerjaan ntar dulu, dia soleh, aman, Allah aja dijaga, apalagi dapat amanah berupa manusia, dirinya aja udah dijaga sama dia, gimana dibebanin sama orang lain. Kita kebalikan, kita punya anak perempuan, wah kerjaan yang bagus, ya. Memang benar, boleh juga, nggak salah. Tapi yang utama tadi, yang hebat, walaupun nggak apa-apa rezekinya kurang, nggak apa-apa, insya Allah dengan kamu terus taat kepada Allah, dibuka sama Allah keran rezeki kamu. Sebaliknya, kalau punya anak yang laki-laki mantu kita yang kaya, tapi dia kurang taat, sibuk terhadap dunianya, hati-hati, sebab itu keran rezeki ditutup sama Allah, hingga apa? Telat nanti. Udah mau ibadah kepada Allah, telat. Udah mau benerin anaknya juga udah telat. Anaknya udah kebentuk dengan nafsu duniawi. Ya. Disuruh hidup sederhana nggak bisa, nggak terima. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya sunnah kita punya saudara anak kita perempuan kepada orang-orang yang pemuda yang soleh, benar-benar soleh. Ya. Supaya tadi cari, ya. Jangan nunggu. Ya. Pemberian Allah aja dicari, jangan ditunggu. Walaupun kadang dapat kejadian sedikit banget. Nah, maka barang siapa yang udah dapat itu, ingat kata Habib Abdullah, ya, kalau dapat nih dalam hati kita, pengen ngaji, pengen kenal, pengen terus menggali agama, ya, ilmu agama, ingat ini adalah nikmat terbesar yang Allah kasih kepada hambanya. Tuh, dalam hati kita udah ada gerakan, pengen kebaikan dalam diri kita, keluarga kita. Orang tua kita dan tetangga kita, ingat ini adalah nikmat terbesar. Bukan duit yang banyak, bukan mobil yang mewah, rumah yang mewah, mobil yang banyak. Enggak. Nih nikmat terbesar yang nggak bisa dihitung kadarnya, yang nggak bisa dicapai, syukurnya nggak bisa dicapai. Ya, maka bersungguh-sungguhlah
dalam mensyukuri nikmat yang Allah berikan, karena Allah sudah khususkan dirimu dari berapa ratus miliar manusia, hamba-hamba Allah yang lainnya. Dan berapa banyak orang-orang yang sampai umurnya 80 tahun nggak dapat ini dorongan, sampai 80 tahun masih aja nggak jelas hidupnya. Berapa banyak? Nah, kita dapat ini nikmat, ya Allah, syukuri nikmat tersebut. Nggak bisa dihitung ini. Dari orang kafir atau orang muslim yang memang pernah mau kenal agama, nggak mau tahu asal usulnya, nggak mau tahu kenal agamanya, atau dapat tapi nggak pernah menempuhnya. Ada dorongan tapi udah deh, aneh udah lama ya, nggak juga terus jadi bagus, biasa aja. Nah, lihat bapak itu yang sering lihat ke masjid, kemarin juga kecelakaan, kemarin juga ya, emang sih saya tahu kalau ngaji bagus ya, tapi saya ya capek kayaknya kalau sholat duha nggak keburu kerja saya. Wah, saya sedekah, orang saya mau simpen tabungan suruh sedekah ya, tahu kebaikan tapi nggak pernah nempuh, nggak pernah menjalanin. Na'udzubillah min dzalik. Atau memang nggak sama sekali nggak tahu. Banyak orang begitu yang nggak tahu, ya Allah, apa nih, apa itu, apa ini, oh ternyata ini agama, oh ternyata saya sih yang penting baik sama orang, yang penting saya nggak ngerugiin orang ya, kebanyakan begitu. Kita yang diberikan nikmat seperti itu syukurin ya, dengan apa ya, dengan ngejaga itu semua. Nih dikatakan menguatkan ya, menjaganya dan mendapatkannya ya. Untuk menjaganya, menguatkannya dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat begini nih, ingat-ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan memikirkan tafakkur apa-apa yang pada dalam diri Allah Subhanahu wa taala, dan duduk sama mereka orang-orang ahlillah, orang-orang soleh, para ulama, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu buat nguatin. Udah dapat nih dorongan, pengen kenal sama agama, zikir sama Allah, terus ingat Allah, ucapan-ucapan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur terhadap apa-apa ciptaan Allah. Duduk sama mereka orang-orang soleh sehingga tambah kita punya dorongan. Kalau untuk menjaganya, dengan menjauhi duduk-duduk terhadap pada orang-orang yang jelek, orang durjana, ahli maksiat ya, dan jauhkan diri kita daripada was-was, bisikan-bisikan setan yang ngajak kita supaya ntar dulu deh ngajinya ya, nanti aja lagi ya, inilah itulah. Tinggalin bisikan-bisikan yang ada. Enggak, saya paksain dulu. On time, sholat 5 waktu. Ngaji, majelis taklim. Seminggu minimal 2 kali. Ya. Nggak bisa saya, karena masih ada kebutuhan saya dalam kerjaan. Nggak apa-apa, jaga itu dengan seperti itu. Nggak perlu lagi duduk-duduk. Ada waktu kosong, duduknya yang benar-benar aja. Ada bisikan setan, mau ngajak yang nggak manfaat, tinggalin. Saya mau ngejaga, saya punya nikmat yang Allah berikan tadi. Saya mau mensyukurinya ya, dan mendapatkannya dengan tadi cepat-cepat kembali kepada Allah. Kok tiba-tiba hilang, ya Allah, nggak ada lagi nih, kok nggak pengen ke majlis lagi ya Allah. Ya Allah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akui kesalahan-kesalahan kita. Jujur, ya Allah, saya pengen ya Allah nempuh itu ya Allah. Bikin hamba dalam hati hamba ini dorongan ya Allah, jangan jadi malas ya Allah. Tuh cara dapetinnya lagi. Udah dapat, tiba-tiba kadang suka kok nggak muncul lagi nih, hilang. Balik cepat-cepat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akui, jangan nunda-nunda, antar lagi deh, antar dulu, ntar sok, ntar aja, lambatin dikit, jangan pakai on time deh, ntar aja deh, Habib banyak ngomong, ntar aja ya, udah jam 6:30 mau Aisyah baru datang ya. Enggak, kalau ada kesempatan buru-buru kita capai, siap-siap hampiri. Umpamanya ada lowongan kerja, buru-buru daftar, bukain pintu, kita ketok-ketok ya, dibukain sama ininya, buru-buru masuk. Kita berebut lagi umroh, buru-buru masuk tuh ke Masjidil Haram. Jangan dia bukain pintu, ntar dulu, akhirnya ditutup lagi, kita belum masuk ya. Dipanggil sama orang-orang yang ngingetin, buru-buru jawab ya. Jangan nunda, tarsok, itu termasuk perbuatan setan. Buru-buru terima, jangan pakai memperlambat lagi, atau bahkan nunggu, saya nyari alasan lagi,
saya belum ada waktu kosong, ya. Enggak. Dikatakan datanglah kepada Allah, ya, secara bertahap, pelan-pelan dan dengan hati yang pecah, dengan hati yang hancur. Tadi, ya. Datang ke situ dan tahu, ya Allah, saya nih orang yang hina, ya Allah. Ya, bertahap, pelan-pelan, atur. Oh, begini pertama. Lama-lama, entar lama-lama tambah lagi seperti tadi. Pengen tambah. Jangan nunggu sehat, jangan nunggu bugar dalam diri, karena nunggu sehat adalah sesuatu yang tidak ada gunanya, sia-sia belaka. Dalam kitab Al-Hikam dikatakan, kalau kamu menunggu situasi dalam beramal, maka sesungguhnya itu termasuk kekurangan akal sehat kita. Akal sehat kita kalau udah kurang, hendaknya kalau kita mau beramal nunggu waktu dulu, nunggu waktu yang pas. Ya, situasi saya lagi enak, mood saya lagi bagus, ibadah. Rezeki lagi lancar, ibadah. Mut-mutan, ibadahnya, amalnya mut-mutan. Berarti akal sehatnya kurang. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini menjadikan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mendapatkan nikmat yang besar berupa dorongan dalam hati kita, sehingga kita benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar dijadikan oleh Allah ahlillah, orang-orang kekasihnya Allah, orang-orang yang saleh yang nanti di akhirat bila bertemu dengan Nabi Muhammad mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bangkit jiwaku, kau sungguh hati